Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertumbuhan ekonomi, kemudian pembangunan ekonomi, dan materi terakhirnya adalah ekonomi digital. Penggunaan teknologi tidak hanya dirasakan pada proses produksi barang, tetapi juga pada proses jasa dan juga transaksi ekonomi. Masyarakat lebih sering menggunakan pembayaran digital dalam kesehariannya, terutama di daerah perkotaan. Fenomena ini merupakan salah satu dampak dari berkembangnya ekonomi digital. Jadi, penggunaan teknologi itu tidak hanya dirasakan atau tidak hanya berdampak pada proses produksi barang, tetapi juga pada produksi jasa dan transaksi ekonomi. Yang mana pada saat ini kita lebih sering menggunakan pembayaran digital dalam keseharian, terutama sebenarnya tidak hanya di daerah perkotaan, namun juga di pedesaan orang-orang juga sudah lebih beralih kepada pembayaran digital yang lebih mudah diakses dan ya dapat digunakan di mana saja. Dan fenomena ini merupakan salah satu dampak dari berkembangnya ekonomi digital. Oke, pengertian dari ekonomi digital merupakan kegiatan ekonomi menggunakan teknologi digital atau internet. Jadi, ekonomi digital itu merupakan kegiatan ekonomi menggunakan teknologi digital atau internet. Yang mana ekonomi digital juga dikenal sebagai new economy, web economy, dan internet economy. Adapun kegiatan ekonomi digital diantaranya adalah munculnya finansial teknologi atau fintech. Finansial teknologi atau fintech merupakan inovasi teknologi dari perusahaan jasa keuangan untuk meningkatkan berbagai aspek pelayanan keuangan. Adapun kegiatan ekonomi digital diantaranya adalah munculnya financial technology atau fintech, yang merupakan inovasi teknologi dari perusahaan jasa keuangan untuk meningkatkan pelayanan keuangan. Keberadaan fintech sudah berkembang sangat pesat dalam perekonomian, mulai dari metode pembayaran, pinjaman, hingga investasi. Semuanya dilakukan dengan cepat karena proses digital. Dan fintech ini sangat dekat dengan kita karena pada saat ini kita dapat melakukan metode pembayaran atau pinjaman uang ya, bisa menggunakan pinjaman online hingga investasi. Kita juga dapat berinvestasi online, yang mana semuanya bisa kita akses secara cepat dan mudah. Itulah dampak dari adanya perkembangan teknologi di bidang finansial atau ekonomi digital. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis fintech yang berkembang di Indonesia. Jenis-jenis fintech yang berkembang di Indonesia ada 3. Yang pertama ada yang namanya crowdfunding, yang kedua microfinancing, yang ketiga peer-to-peer lending atau P2P lending. Crowdfunding artinya adalah kegiatan mengumpulkan modal dengan cara penggalangan atau donasi dana melalui lembaga khusus, seperti website online dan media sosial untuk suatu proyek tertentu. Dengan adanya inovasi teknologi ini, masyarakat dapat memberikan donasi untuk kegiatan-kegiatan sosial yang mereka ingin bantu. Crowdfunding ini bisa kita temukan ya, misalnya jika kita mau memberikan dana atau donasi, kita bisa menggunakan website atau media sosial seperti di Instagram itu ada penggalangan dana yang dilakukan. Nah, inilah contohnya dari crowdfunding. Masyarakat dapat memberikan donasi untuk kegiatan sosial yang ingin mereka bantu melalui website online atau media sosial. Yang kedua ada yang namanya microfinancing, yaitu untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat atau pengusaha mikro yang membutuhkan. Yang mana microfinancing ini menjembatani kebutuhan masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari industri perbankan. Dengan regulasi yang lebih mudah, perusahaan microfinancing akan menghubungkan pengusaha mikro dengan pemilik modal secara digital online. Kalau microfinancing ini bergerak atau berkaitan dengan pemberian bantuan modal bagi masyarakat atau pengusaha mikro yang membutuhkan modal atau tambahan modal, yang mana jika
mungkin industri perbankan itu lebih sulit atau regulasinya itu lebih sulit, sedangkan microfinancing ini regulasinya lebih mudah yang dapat menghubungkan pengusaha mikro dengan pemilik modal secara online. Sedangkan yang ketiga ada yang namanya peer-to-peer lending, merupakan layanan pinjam-meminjam dana bagi individu atau usaha yang membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Yang mana peer-to-peer lending atau pinjaman online memiliki sistem yang mudah dan cepat sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakannya. Peer-to-peer lending artinya sama dengan pinjaman online, yang mana pada saat ini begitu banyak pinjaman online yang ada sehingga untuk mengaksesnya eh, orang-orang bisa lebih mudah untuk melakukan pinjaman, dan sebenarnya ini ada dampak positif dan dampak negatif yang bisa kita terima, dan untuk mengatasi hal ini kita harus pandai-pandai menggunakan pinjaman online. Selanjutnya, berkembangnya fintech dan inovasi lainnya dalam ekonomi digital membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena tadi kita lebih mudah mengaksesnya dan juga dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Tetapi perkembangan fintech selain memberikan dampak positif juga memberikan beberapa dampak negatif. Oleh karena itu, keberadaan fintech senantiasa diawasi oleh OJK agar masyarakat atau konsumen dapat terlindungi. Nah, selain itu, kita juga harus membatasi diri kita. Maksudnya, kita harus menjaga diri kita agar tidak terlibat dengan pinjaman online yang begitu banyak yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, jadi harus pandai-pandai dalam mengakses itu atau melakukan pinjaman. Sekian materi terkait dengan ekonomi digital. Terima kasih atas waktu teman-teman. Semoga materi ini dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.